Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, hari ini saya ingin sharing lagi kisah meruqyah. Hari ini ruqyah dari kasus tidak bisa berdiri, kepalanya pusing dan lututnya lemas, yang dialami oleh salah satu mancing mania, orang yang suka mancing, hobi mancing ya. Jadi ceritanya pada suatu hari saya ditelepon untuk meruqyah seorang ibu-ibu ya. Kemudian saya janjian waktu, kemudian datang ke rumah itu. Kemudian ibunya dibaringkan di ruang tengah, ruang keluarga. Saat ngeruqyah, suaminya yang juga saat itu sedang sakit itu mendampingi istrinya yang sedang ingin diruqyah. Saat di awal-awal dibacakan ayat ruqyah, surat ruqyah, istrinya tidak bereaksi, tapi suaminya tiba-tiba yang bereaksi, ingin muntah, sehingga anak-anaknya memapa atau membopong atau membawa ayahnya ini ke kamar mandi untuk muntah ya. Kemudian saya teruskan meruqyah ibunya dengan ayat ruqyah, dan selang beberapa menit suaminya atau bapak ini kembali datang untuk menyaksikan istrinya di ruqyah. Tapi setelah beberapa menit saya lanjutkan meruqyah istrinya, suaminya ini atau bapak ini kembali terjadi reaksi sakit kepala ya. Jadi saya putuskan untuk menunda untuk meruqyah istrinya ini atau ibu ini. Kemudian saya meruqyahlah bapaknya. Saat di ruqyah, beberapa ayat di ruqyah dan saya sambil memegang leher kanan kirinya ya, sedikit menekan, itu tiba-tiba dia mengeluhkan sakit yang hebat, kemudian berteriak ya, nangis, kemudian panas. Saat ciri-ciri ini terlihat bapak ini sudah bukan dirinya lagi, kemudian yang dalam artian bapak ini sudah kesurupan. Kemudian saya pancing untuk bertanya, apakah kalian ingin keluar? Seperti itu. Ya masyarul jin, apakah kalian ingin keluar? Dan Allahu a'lam, bapak ini yang sudah dikuasai oleh jin itu, kemudian dikendalikan oleh jin ini, kemudian menjawab, ya saya ingin keluar, seperti itu. Kemudian saya bertanya, apa alasan si jin itu masuk ke dalam tubuh manusia? Kemudian jin ini mengatakan, bapak ini datang ke tempat saya katanya. Jadi bapak ini datang ke tempat saya, kemudian dia tidak suka dengan bapak ini, kemudian masuk mengikuti bapak ini. Dan ternyata setelah diruqyah, alhamdulillah dalam kurang dari 10-15 menit bapak ini sadar dan kembali bisa berdiri secara normal dan sehat, segar bugar ya. Lalu berceritalah bapak ini bahwa sekitar 1 pekan lebih sebelumnya dia bersama 2 temannya, jadi bertiga, itu mancing di salah satu dam di kawasan Seberang Ulu di Palembang. Kemudian dan dia menyadari bahwa dia berkata yang tidak pantas ya di daerah situ. Kemudian sehari setelah mancing atau malamnya saya lupa, bapak ini bermimpi mancing ya, mancing ikan di lokasi yang sama. Nah setelah itu bapak ini mengalami penurunan kondisi fisik, dia tidak bisa berdiri karena lututnya lemas dan kemudian kepalanya pusing, sehingga harus sudah diobati. Sehingga selang beberapa hari kemudian dipanggillah saya untuk meruqyah bapak ini. Dan alhamdulillah dalam waktu 10-12 menit terjadi perubahan positif kepada bapak ini, dan alhamdulillah bisa beraktivitas normal. Selang beberapa hari, bapak ini kembali menelpon saya bahwa ada kembali sakit seperti keluhan semula. Kemudian saya datanglah pada malam hari, saat saya masuk habis isya, saya masuk ke dalam rumah bapaknya itu, ternyata ada 2 temannya yang ikut mancing itu sedang membacakan ayat Al-Quran. Kemudian saya langsung berinisiatif memegang kembali leher kanan kiri, titik leher kanan kiri seperti ini dengan sambil membaca Al-Quran, dan kemudian bapak ini bereaksi lagi seperti pada pertemuan pertama. Dia bereaksi lagi, kesakitan, menangis, dan kemudian kepanasan ya. Kemudian seperti melalui lisan bapak ini dia mengatakan bahwa ya saya yang lama dan kembali masuk ke dalam tubuh bapak ini.
Kemudian dibacakan lagi ruqyah dan dia akhirnya Allahu a'lam jinnya bilang ampun, ampun, ampun. Kemudian berjanji untuk tidak masuk tubuh bapak ini lagi. Dan alhamdulillah setelah diberikan dakwah dan jinnya diberikan dakwah, kemudian bapak ini diruqyah dalam waktu hanya sekitar 5 menit saja dibacakan dan diberikan sedikit pemahaman tentang agama. Kemudian setan jinnya ini alhamdulillah keluar dan bapak ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun dengan kondisi yang sehat bugar. Dan saya minta berdiri dan berjalan kembali dan berjalan seperti normal, alhamdulillah. Setelah ruqyah dia bercerita bahwa selama mengalami sakit ini dia telah menghabiskan uang sekitar 5 juta untuk pengobatan sakitnya ini, yang lemas saat berdiri, lemas lututnya untuk berdiri, dan saat berdiri kepalanya pusing ya. Jadi sudah pergi ke rumah sakit, malahan sesak napas juga ya. Jadi dia dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Baru sampai di UGD dia bilang ini bapak ini kena COVID katanya, batal ke rumah sakit itu, dia pulang. Kemudian dirawat dengan perawatan biasa, dengan perawat biasa. Kemudian juga mengundang suster datang ke rumah untuk memasang infus. Jadi total uang yang dihabiskan untuk pengobatan sakitnya ini sekitar 5 juta, dia bilang seperti itu. Dan tidak ada perubahan atau kesembuhan yang signifikan dari obatan-obatan medis ini. Dan alhamdulillah melalui ruqyah syariah hanya kurang dari 15 menit atas izin Allah bapak ini kembali sehat, segar bugar dan tidak lagi mengalami sakit saat berdiri, dan sudah lepas dari kursi roda yang sudah dia pakai selama sekitar 1,5 bulannya. Alhamdulillah. Apa ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, bahwa setiap kita masuk ke dalam kawasan tertentu di mana saja, atau apalagi itu kawasan baru, sebaiknya kita berzikir kepada Allah yang sudah dicontohnya, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini selain itu, kita keluar rumah juga harus membaca doa dengan baca doa yang telah disunahkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian merutinkan zikir pagi dan petang tadi, yang utamanya waktunya dibaca sesudah subuh dan sebelum matahari terbit. Kemudian yang sorenya sesudah asar sebelum matahari terbenam. Kemudian juga merutinkan membaca ayat Al-Quran ya. Tentunya sholatnya juga harus 5 waktu ya. Yang bagi Allahu a'lam, kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.